Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekolahmu yang ada di Nusantara ini. Sampai ketemu di sore hari ini. Kita saatnya bergabung dengan sekolahmu dan cari ustadz.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Risdianto, SHI, MH, dan beliau adalah sekarang sedang berada menjabat di Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat. Beliau sangat banyak sekali memang pekerja yang jadi dosen di kampus-kampus Jakarta sana, dan sekarang juga karena sudah sore ya kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya, saya perkenalkan nama saya Hoifah dari Jepara. Saya tergabung di KGB Jepara. Langsung saja kita nanti akan belajar atau mengaji bersama dengan Pak Ustadz Risdianto dari MUI Pusat, yang nanti temanya kali ini adalah tata cara ibadah tenaga medis. Oke, mari kita sambut hadirnya Bapak Risdianto. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Iya Pak, ini dari Jepara. Kita dipertemukan di sekolahmu. Masya Allah, Masya Allah. Salam kenal Bapak dari saya, Hoifah. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Iya Pak, ini kita sedang dilanda masa pandemi ya Bapak, di mana seorang tenaga kesehatan itu dia itu berada di garda paling depan dalam menghadapi para teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang dilanda virus corona, dan mereka itu pakaiannya itu sangat tertutup rapat semuanya demi menjaga kesehatan. Nah, untuk itu bagaimana kita di sini biar dibantu oleh Bapak mengenai kebijakan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara ibadah oleh tenaga medis. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Puja puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita persembahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini cukup menarik, yaitu berkaitan tata cara ibadah di masa pandemik ini, tata cara ibadah bagi kalangan medis di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya berbicara tentang tata cara ibadah bagi kalangan medis, bagi tenaga medis, ini menjadi satu perhatian bersama bagi kita, sehingga alhamdulillahirabbil alamin, masyhur dan maklum bagi kita semuanya bahwa Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya sudah memberikan fatwa berkaitan tentang tata cara ibadah di kalangan dunia medis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang cara amal ibadah, maka ini kan adalah kajian yang disebut dengan fikih. Islam dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada beberapa konsep dalam Islam yang mengatakan bahwa Allah memberikan syariat Islam itu, Allah memberikan syariat Islam kepada kita semuanya menjadi satu hal yang kalau kita lihat secara prinsipnya memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Bukan sebaliknya menjadikan sesuatu syariat itu menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.
Dalam Al-Quran ada beberapa prinsip dasar. Dalam Al-Quran ada beberapa prinsip dasar yang menjadikan Allah memberikan Islam itu memberikan ibadah kepada kita bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan sebaliknya menghendaki kesulitan. Ini prinsip dasar dalam kita beramal ibadah. Maka Islam, Allah menghendaki kemudahan, bukan untuk menghendaki kesulitan. Selanjutnya dasar hukum yang kedua atau masadirul ahkam yang kedua adalah hadis ataupun sunnah. Dalam literatur hadis, Bukhari Muslim pernah mengatakan, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Artinya, mudahkanlah dalam segala urusan dan jangan dipersulit dalam segala urusan. Ini menjadi panduan dasar bagi kita sebagai umat Islam dalam rangka bagaimana memberikan dasar hukum dalam melakukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat setelah Al-Qur'an, hadis, dan ini menjadi dasar fatwa MUI tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya MUI, Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya ketika memberikan fatwa, ketika mengeluarkan suatu fatwa punya konstruksi hukum, punya prosedur hukum. Maka nanti kalau kita linkkan, kita matchingkan dengan fatwa MUI itu pasti fatwa MUI yang sudah keluar nomor 17 tahun 2020 tentang tata cara amal ibadah bagi kalangan dunia medis. Yang pertama dasarnya adalah Al-Quran seperti yang saya jelaskan tadi dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada satu kaidah fikih yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Inilah konstruksi dasar hukum kalangan MUI memberikan fatwa, yaitu yang berkaitan tata cara amal ibadah bagi dunia medis. Selanjutnya apa yang sudah dikeluarkan dalam fatwa tersebut? Nah, ini perlu diperhatikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi kita awal cukup apresiasi kepada dunia medis, para perawat, para dokter yang sudah begitu bersusah payahnya, yang sudah begitu berjihadnya, bermujahadahnya dalam menolong para pasien COVID-19 ini. Kita doakan semoga usaha mereka, para dokter, para perawat, dan segala tim yang termasuk dalam medis COVID-19 ini, semuanya menjadi amal ibadah. Semoga semuanya adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita doakan juga semoga para arwah almarhum ataupun almarhumah yang sudah meninggal dunia, mereka semuanya insya Allah husnul khotimah, semoga mereka semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam menyikapi COVID-19 ini maka MUI sesuai dengan fatwanya nomor 17 tahun 2020 sudah memberikan tata cara. Contohnya dalam masalah ibadah sholat saja. Nah, dalam masalah sholat, MUI melalui komisi fatwa sudah memberikan fatwa, sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana tata cara amal ibadah bagi kalangan medis. Yang pertama, bagi kalangan medis sudah dijelaskan dalam fatwa itu bahwa kalau memang tidak memungkinkan untuk berwudu, maka boleh dengan tayamum. Kalau tidak sanggup, tidak bisa, tidak memungkinkan dengan tayamum, artinya tidak mungkin berwudu dan tayamum, maka sholatlah tanpa berwudu dan tayamum. Istilahnya kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan faqidut tahurain. Nanti coba baca dalam literatur fikih seperti kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, kemudian kitab I'anatut Thalibin, kemudian kitab Al-Mazahibul Arba'ah, kemudian banyak kitab-kitab fikih yang lainnya seperti nanti
kitab fikih Fathul Qorib dan segala macam, ini menjelaskan kalau memang tidak bisa bersuci dengan berwudu dan tayamum, maka sholatlah bagaimana bisanya tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Ini menunjukkan bahwa Islam mempermudah bagi kita semuanya. Karena bagaimanapun ibadah sholat ini tidak ada tawar-tawar. Beda dengan ibadah yang lainnya. Puasa bagi yang sanggup, zakat bagi yang sanggup, haji bagi yang sanggup. Tapi kalau berkaitan sholat, bukan masalah sanggup tidak sanggup dan ini menjadi wajib. Sehingga Islam memberikan kelonggaran. Kalau memang sholat dalam keadaan anormal, sholat dalam keadaan hal yang tidak biasa, wabil khusus ketika kita sedang dilanda corona COVID-19 ini, dan lebih khusus lagi bagi kalangan medis, maka ini diberikan keringanan-keringanan. Maka kalau kita lihat isi daripada Komisi Fatwa MUI dalam memberikan tata cara panduan beribadah bagi dunia medis, kalau memang tidak bisa berwudu, tayamum. Kalau memang tidak bisa tayamum dan berwudu, maka sholat dengan tanpa berwudu dan tayamum. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam Fatwa MUI tahun 2020 itu adalah bagaimana sholat ketika memang tidak memungkinkan sholat seperti biasanya pada waktunya. Dalam keadaan normal sholat itu mesti di waktunya. Tapi bagaimana ketika sedang merawat pasien dan ini membutuhkan perhatian yang serius, juga alat-alatnya memang cukup sulit dan sangat-sangat mudah, sangat-sangat sulit untuk dilepas, maka Islam memberikan keringanan sesuai dengan fatwa MUI tersebut. Cara yang kedua, bisa dijamak dan diqashar sholat tersebut. Inilah yang keringanan yang diberikan bagi kalangan medis. Maka bagi kita semuanya, Islam itu indah, Islam itu cukup mudah ketika kita memang memahami Islam dengan cara berilmu. Maka ketika memang case-nya contohnya sangat tidak memungkinkan seorang perawat, kita katakan seorang perawat, seorang dokter untuk sholat di waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, maka bagaimana tata caranya? Maka boleh dijamak dan diqashar. Case-nya ketika seseorang dia sebelum bekerja, artinya dia sholat dulu sebelum bekerja, sebelum menangani pasien, dia sudah masuk waktu zuhur, dia bisa sholat dulu, dan memang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat seperti bagaimana biasanya, maka boleh dijamak dan diqashar. Ini keringanan ataupun isi dari fatwa MUI yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pakaian kita itu penuh dengan najis. Karena bagaimanapun dalam kajian fikih, syarat sah sholat itu adalah harus suci dari hadas dan najis. Nah, seandainya pakaian seorang tenaga medis tersebut memang tidak bersih, artinya bernajis, bagaimana kita sholat, sedangkan sholat itu menjadi satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka dalam fatwa MUI tahun 2020 yang nomor 17 itu dijelaskan bahwa kalau memang seperti itu, maka yang harus dikerjakan adalah bagaimana kita semuanya bisa melakukan sholat tersebut dengan pakaian yang tidak suci atau yang bernajis, sehingga tapi memang di catatan MUI tersebut harus diulang, i'adah. Jadi mengulang sholat yang dilakukan karena pakaian tersebut sudah bernajis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin penting bagi saudara-saudara kita yang tercakup ataupun yang masuk dalam kategori dunia medis seperti perawat, dokter dan segala macamnya. Bagaimanapun fikih merupakan, karena fikih itu kalau menurut terminologi fikih secara lughatan, secara bahasa adalah al-fahmu, adalah pemahaman. Sehingga fikih itu berupa pemahaman,
dan memerlukan ijtihad yang konsep ijtihad berdasarkan akal pikiran yang rasional, yang benar, yang tentunya harus berdasarkan dalil yang ada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus bagi kalangan dunia medis tentunya. Jadi beda kalau sudah fikihnya itu fikih doruri, kalau fikihnya itu dalam keadaan anormal, itu beda dengan keadaan bagi kita semuanya. Ini khusus, sangat luar biasa. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa cukup responsif, cukup memberikan pegangan hidup bagi kita semuanya umat Islam di Indonesia, bagaimana mengalami COVID-19 berkaitan tentang amal ibadah. Kita apresiasi kepada MUI, fatwa MUI melalui Komisi Fatwa sangat luar biasa. Karena fatwa tersebut berdasarkan argumentasi yang sangat luar biasa dan mereka cukup berkompeten memberikan fatwa. Karena kalau kita lihat MUI adalah satu lembaga yang lembaga tersebut diisi orang-orang hebat dari ormas Islam yang ada di Indonesia. Ini merupakan ijtihad kekinian. Kalau saya mengatakan istilah saya adalah fikih al-waqi', fikih kontekstual, fikih kekinian. Maka fikih bisa saja berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia itu. Yang tidak bisa berubah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah final, sudah selesai. Tapi bagaimana memahami terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini yang belum final. Arti belum final adanya. Hari ini Majelis Ulama sudah memfatwakan hal yang berkaitan COVID-19. Dan ini belum pernah difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena memang case-nya COVID-19 ini adanya pada masa sekarang ini. Maka bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, melalui Komisi Fatwa yang sudah memberikan keterangan kepada kita berkaitan tentang fikih ibadah bagi kalangan dunia medis. Pesan saya, jangan sampai tinggal sholat. Ini pesan saya. Karena ancaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja ini mendapatkan satu ancaman yang sangat luar biasa. Yang bagaimana yang penting adalah ketika kita sholat dalam keadaan kita tidak normal, maka fikih itulah yang bermain sesuai dengan ijtihad, sesuai dengan hasil kemampuan pola pikir umat Islam untuk menemukannya. Ini menjadi catatan penting bagi kalangan medis, wabil khusus. Ini berkaitan tentang ibadah sholat saja. Kenapa ibadah sholat saja? Karena memang ibadah yang sehari-hari kita lakukan, kita kerjakan. Bisa dijamak, dikosar, maghrib ke isya boleh, atau isya ke maghrib boleh, zuhur ke asar boleh, asar ke zuhur boleh. Yang nggak bisa kemana-mana tetap sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh nggak bisa hadirin wal hadirat dijamak dengan sholat duha, itu nggak ada. Maka dengan demikian bagi kita semuanya, ini menjadikan satu ijtihad yang kekinian. Bagaimana menjamak dan mengqashar sholat, memang sudah ada konsep jamak dan qashar sebagaimana dalam fikih. Nanti kalau kita cek dalam buku kitab hadis, Bulughul Maram contohnya, kitab kecil, karang Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ ada bab khusus berkaitan tentang jamak dan qashar. Dalil jamak qashar itu ada, dasar hukumnya ada, bagaimana jamak dan qashar itu dikaitkan dengan kekinian, dalilnya ada, yaitu melalui fatwa MUI yang sudah dikeluarkan nomor 17 tahun 2020. Maka oleh karena itu, bagi kita semuanya, menyikapi bagaimana beramal ibadah
Wabil khusus berkaitan tentang amal ibadah sholat bisa dirujuk kepada fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Karena saya yakin dan percaya mereka berijtihad dengan sesuai kemampuan karena mereka tetap melalui prosedur yang jelas, yang legal, melalui dasar Al-Quran, melalui hadis Nabi, dan melalui kaidah fikih. Ini saja sekedar prolog dari saya bagaimana menyikapi fikih ibadah musim COVID-19 ini. Ya tentunya ini menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Terima kasih, saya serahkan kepada pembawa acara. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak ya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Sungguh apa itu MUI itu benar-benar memberikan sebuah kemudahan bagi tenaga medis yang memang di situ para tenaga medis itu bisa sekarang itu kita sebut sebagai pahlawan. Karena beliau-beliau yang ada di menghadapi para penderita corona dengan sukarela dan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dan dengan fatwa MUI ini itu sangat memudahkan bagi para tenaga medis untuk tetap melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Dan yang sholat ini kan merupakan sebuah kewajiban ya Bapak, nggak boleh ditinggal. Baik alasan apapun, sholat itu adalah yang agama, kewajiban nomor 1. Iya, benar. Iya. Oke, sambil menyimak kawan-kawan, ini banyak sekali yang hadir di sini Bapak. Nah, mungkin gini aja dari saya yang mau tanya Bapak, boleh ya Bapak ya? Silakan Mbak, silakan. Oke, ini MUI ini yang 3 poin tersebut itu apa itu? Bagaimana jika memang susah banget karena memang apa itu kan berhari-hari di dalam rumah sakit dan untuk menggantinya yang poin yang ketiga tadi loh Pak, mengkodok itu apakah ada batasan mengkodok atau gimana? Iya, ini pertanyaan dari Mbak ini luar biasa ini. Iya. Terima kasih. Ini pembawa acaranya sangat luar biasa. Ini pertanyaannya sudah high class ini kan begitu. Jadi gini Mbak, iya bagus itu pertanyaan. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan ketika memang pakaiannya itu bernajis, mereka tetap wajib sholat kan wajib iadah diulang. Kapan wajib mengulangnya? Tentu dalam keadaan normal. Nah, dalam keadaan normal ketika mereka sudah tidak bertugas lagi. Tapi biasanya kan nanti mereka ada off-nya itu, Mbak. Ada jeda waktu yang mereka bisa istirahat karena pasti bergantian tenaga medis itu. Nah, disitulah kalau memang memungkinkan dan memang itu harus memungkinkan bagaimana kita mesti mengulangi sholat tersebut. Karena memang ada satu hal yang tidak boleh melambat-lambatkan untuk mengganti sholat itu. Nah, tentunya ketika dalam keadaan normal. Artinya contoh konkretnya gini, Mbak. Mereka bertugas di rumah sakit itu dengan pakaian yang sangat luar biasa, ya memang sesuai dengan protokol dari dunia medis. Mereka tidak bisa untuk melakukan itu. Sementara itu pakaiannya bernajis, paling tidak 3 hari lah mereka mungkin, atau 2 hari mereka tugas. Nah, setelah selesai 2 hari kan mereka ada shift itu biasanya. Ada waktu jeda, karena kan secara psikologi mereka itu juga lelah, capek, dan segala macam. Ini jihadnya luar biasa ini. Ini kalau saya mengatakan ini pahlawan zaman now. Nah, begitu ya, pahlawan yang sangat luar biasa. Kita apresiasi kepada mereka. Benar. Luar biasa ini, Mbak. Saya kadang kalau melihat di medsos itu yang tidak hoax tentunya, saya cukup sedih itu. Cukup sedih. Saya berpikir begini, Mbak. Kita aja yang di sini bagaimana yang stay at home nggak keluar kemana-mana sudah merasa resah.
Tapi bagaimana kalau kita memikirkan mereka yang hampir 24 jam mereka menangani itu, di rumah sakit, keluarga ditinggalkan, anak ditinggalkan, Masya Allah. Saya kadang menangis Mbak gitu melihat pengorbanan mereka. Ini cukup kita apresiasi lah. Maka oleh karena itu, ketika mereka sudah ada waktu untuk jeda istirahat, ada 1 hari atau 2 hari, maka disitulah mereka mengulang sholatnya. Saya pikir gitu Mbak jawabannya Mbak ya. Iya. Terima kasih Pak. Memang benar-benar pahlawan zaman pandemi ya Pak ya. Sangat juangannya sangat luar biasa. Jadi melihat ada beberapa daerah yang ketika mereka meninggal dan menolak, sangat sedih banget nih Pak. Padahal beliau itu adalah juang untuk di garda depan pada zaman pandemi. Gitu Bapak, sangat yang diberikan Bapak itu benar sangat membantu para tenaga medis untuk tetap beribadah meskipun apapun keadaannya. Mungkin bisa terakhir ini karena sudah maghrib ya Bapak. Bapak bisa memberikan kesimpulan atau lebih meyakinkan para tenaga medis dan kami juga semuanya yang bukan tenaga medis yang harus stay at home seperti itu. Monggo Bapak, kami persilakan. Ya, untuk kesimpulan taklim ataupun kajian online pada hari ini saya ingin menyampaikan satu, mari terus berjuang bagi kalangan medis, semua lini, para dai, mbak, saya semuanya dalam rangka memberikan pencerahan, dalam rangka untuk kemanusiaan. Ini fikihnya fikih bicara kemanusiaan. Maka saya cukup apresiasi sangat luar biasa khusus kepada para medis. Dan yakinlah bahwa Allah akan menerima amal ibadah mereka dalam dunia medis tersebut. Amin. Para dokter, para segala macam yang terkait dengan dunia medis, yakin dan percaya kami terus mendoakan. Ya, kami semuanya, para ustadz, para dai, para lini dari masyarakat mendoakan semoga para dokter, para perawat yang termasuk dalam dunia medis tersebut, mereka diberikan sehat walafiat. Amin. Ya, keluarga yang ditinggalkan sementara, anak, istri, keluarga semuanya juga sehat walafiat. Jangan merasa kecil hati para medis. Kami berada di belakang Anda semuanya dengan tetap memberikan doa kepada Allah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang sangat luar biasa, yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya pesan saya, walaupun seperti itu, jangan sampai tinggal ibadah. Nah, ini yang penting. Nah, bagaimana ibadah tadi sudah dijelaskan tata cara sholat dalam keadaan merawat pasien COVID-19 ini sesuai dengan yang sudah diberikan fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Ini pesan selanjutnya. Yang terakhir, kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga badai ini cepat berlalu, semoga memasuki Ramadan, insya Allah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan normal, bisa melakukan silaturahim kembali, bisa membuka masjid lagi, kita bisa beribadah, dan kita bisa bersilaturahim dengan secara manual. Yakin dan percaya badai segera berlalu. Amin. Ini saja Mbak yang saya sampaikan. Iya Bapak, pada waktu yang akan datang. Selamat Mbak, sehat walafiat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya terus diberikan kesehatan ketabahan. Terima kasih, mohon maaf. Wal afwa minkum jami'an. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga segera pergi corona dan kita menyambut Ramadan bersama-sama dengan sukacita.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Monggo melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, sekolahmu, begitulah bincang-bincang kita dengan Bapak Ustadz Dr. Risdianto yang membahas tentang tata cara beribadah tenaga medis. Kita bisa mengambil banyak hikmah dari situ dan semoga kita bisa menjalani zaman pandemi ini dengan penuh kesabaran dan kekuatan, dan semoga tenaga medis selalu diberikan kekuatan dan dapat menghadapi semua ini dengan kemudahan dan selalu mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah SWT. Begitu kawan-kawan, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita diberikan kesehatan dan zaman masa pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.